Halo, salam sehat teman-teman. Kembali lagi di channel gua. Setelah kurang lebih hampir 2 hari ya gua absen. Gua akan bikin video kali ini soal pertandingan timnas Indonesia menghadapi Nepal ya. Jadi ini pertandingan yang sangat dinanti-nanti. Mungkin ini pertandingan yang paling penting, yang paling seru, yang gua dan lu mungkin nunggu setelah liga-liga mulai selesai ya, setelah Liga Champions final selesai, Liga Inggris dan Italia dan Spanyol. Ini mungkin yang paling seru ya, karena UEFA Nation League kayaknya nggak terlalu banyak yang ngikutin. Nah, tapi sebelum itu, sebelum ke sana, gue minta waktu sekitar 30 detik lah, mungkin untuk round up isu terpanas dari sepak bola Eropa. Yang pertama adalah keberhasilan atau dunia lah, bukan Eropa aja. Pertama, keberhasilan Australia lolos ke Piala Dunia Qatar ya tahun nanti, akhir tahun ini. Mereka mengalahkan Peru di Intercontinental Playoff dengan adu penalti. Itu yang pertama. Yang kedua, Darwin Núñez kelihatannya tinggal nunggu waktu untuk bergabung dengan Liverpool ya, dan sudah disepakati nilai kepindahannya itu 75 juta euro ya, kalau 75 juta pound sterling. Jadi sekitar 1,5 triliun ya. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Nah, di luar itu nggak ada yang terlalu menarik lah menurut gua untuk diikuti ya. Mungkin nanti seminggu 2 minggu lagi menjelang akhir bulan mungkin lebih ramai lagi ya. Oke, kita kembali ke timnas. Jadi seperti bridging gue di awal, ini pertandingan yang sangat menentukan, yang sangat seru. Nanti akan kick off jam 2.15 Rabu dini hari tanggal 15 Juni ya. Semua kita harus nonton dan juga mendoakan. Nah, karena gue ngerekam video ini sore hari Selasa, jadi hasil pertandingan di grup lain, karena kita ada kaitannya juga nanti untuk melihat kans kita lolos sebagai peringkat kedua ya. Filipina itu dari grup B itu tadi dikalahkan 4-0 sama Palestina, sehingga kesempatan kita lolos sebagai grup 2 semakin terbuka lebar. Nah, cuman syaratnya memang hitung-hitungannya ribet. Gua nggak mau, mungkin sebagian besar ada yang udah baca, ada yang paham, setengah paham atau nggak paham tingtaknya atau tiktaknya bagaimana kita harus lolos, skornya harus berapa, Kuwait Jordan harus berapa, emang agak ribet. Jadi gua nggak mau ke situ, karena kalau menjelaskan dengan visual itu agak repot. Enaknya sebenarnya lu baca sendiri. Walaupun nanti gua akan share ya beberapa skenario di sini. Jadi selama gua ngomong 1 menit, gua akan share supaya lu bisa ada gambaran lah. Tapi intinya yang gua mau tekankan, mari kita fokus untuk tim nasional kita. Mari kita fokus para pemain untuk memenangkan pertandingan melawan Nepal, kalau bisa dengan skor besar. Semakin besar, intinya semakin besar kita menang skornya melawan Nepal, semakin besar pula kemungkinan kita untuk lolos. Itu aja fokusnya. Karena pertandingan Kuwait dan Yordan itu nanti dilangsungkan pukul. Nah, ini juga nih satu catatan gua nih. Pertandingannya nggak bareng mainnya. Mainnya jam 19, 20, 21, 3 jam sebelum jam 2, berapa tuh? 11, 12. Jam 11.15. Jadi 3 jam sebelumnya mereka kick off. Jadi sebenarnya harusnya nggak boleh. Pertandingan terakhir di grup tuh rumus umumnya adalah harus main bareng. Cuman ya udahlah, apa boleh buat. Namanya juga level Asia, mungkin nggak serapi di Eropa ya, atau mungkin Amerika Latin. Nah, kita fokus ke Indonesia. Sekarang tutorialnya atau rundownnya bagaimana kita memenangkan pertandingan melawan Nepal. Nepal ini adalah tim yang sebenarnya tidak spesial, tapi bukan berarti untuk diremehkan. 2 pertandingan terakhir, kalau lu lihat, mereka berhasil memberikan perlawanan yang sangat luar biasa. Iya, pertandingan pertama memang mereka melawan Yordan kalah 0-2. Cuman lihat, mereka sempat dapat penalti, dihukum penalti, tapi berhasil ditepis. Kemudian ya kalah kelas, akhirnya kalah 2-0. Maaf. Melawan Kuwait juga gitu, mereka tertinggal 4-0, tapi di menit-menit terakhir mereka masih menciptakan gol. Artinya memang kita harus tetap hati-hati, tetap tidak sembarangan, dan juga di saat yang sama harus memanfaatkan kelas yang perbedaan kelas antara kita dan mereka ya. Ini kita lihat ranking FIFA yang terbaru ya, antara Indonesia itu peringkat 159, sementara Nepal itu peringkat 168, jadi beda 9 strip ya, sehingga ya sekali lagi banyak diskusi klasik yang menurut gua nggak terlalu dalam ya. Jadi peringkat ini nggak mengatakan apapun ya. Semua orang juga tahu peringkat itu tidak selalu berbanding lurus dengan hasil, tapi itu mencerminkan kurang lebih kekuatannya. Contoh, Indonesia ketemu dengan
Belgia yang ada di peringkat 1 atau 2 lah mungkin ya. Kita lihat ya. Ya pasti susah lah kita untuk menang gitu kan. Jadi sorry, sekarang Brazil ya 1 ya, Belgia 2. Jadi itu hanya mau menggambarkan kira-kira seperti apa jalannya pertandingan atau komparasi kekuatan. Hasil akhirnya memang tidak selalu berbanding lurus ya. Nah, terkait dengan formasi yang kita tampilkan, nah gue mengatakan ini saatnya kita harus bermain lebih menyerang. Intinya adalah beda dengan 2 pertandingan awal yang menghadapi lawan cenderung lebih kuat. Dan yang pertama tuan rumah lagi kuat kan. Yang kedua Jordan memang kelasnya lu lihat sendiri kan. Mereka ada setengah level lah di atas kita. Sehingga formasi yang ditampilkan di 2 laga awal itu memang cenderung bertahan. 5-2-3 saat bertahan, ketika menyerang menjadi 3-4-3. Arhan dan kanannya siapa tuh? Si Rahmat Irianto agak lebih menyerang. Lawan Jordania juga seperti itu. Dan menurut gua dengan kemampuan basic yang kita miliki, dengan ingredients pemain yang ada, menurut gua kita lumayan lah bisa menahan dari gempuran lawan, dari kebobolan lebih banyak. Jadi itu kuncinya. Nah, yang kedua, di 2 pertandingan itu kan kita lihat ya, kita bermain lebih banyak bertahan, melakukan serangan balik. Nah, melawan Nepal ini beda. Nah, bedanya apa? Kita harus lebih menyerang, harus lebih ofensif karena memang lawan memungkinkan. Nah, itulah gunanya data dan statistik. Jadi kalau ada yang mengatakan data dan statistik itu nggak perlu, ya berarti ini orangnya nggak mengerti, paham bahwa statistik itu diciptakan untuk memudahkan pelatih melihat, mengintip lawan maupun juga kekuatan kita dengan baik. Karena nggak mungkin lu setiap misalnya lu mau lihat permainan lawan gitu, ada 11-11-nya, lu lihat satu-satu videonya kan nggak mungkin. Ada kalanya iya lu fokus, tapi ada kalanya lu juga lihat secara umum ya. Jadi kita harus bermain lebih agresif, formasinya juga dan juga harus sedikit beda menurut gue. Nah, gue punya standing point yang berbeda, seperti apa jalannya pertandingan ataupun formasi yang akan ditampilkan Sintayong menurut versi gue. Nah, ini dia, lu simak videonya dengan whiteboard yang ada di belakang gue. Cek it. Oke teman-teman, kembali lagi di tactical board ala-ala gue ya. Jadi masih pakai whiteboard jadul, yang nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan lu bisa dapat gambaran terkait dengan game plan yang mungkin akan dilakukan oleh Sintayong menghadapi Nepal versi gua. Jadi, sorry ini salah ya, bukan 5-3-2 nih. Jadi kalau di 2 pertandingan sebelumnya kita pakai 5-2-3 formasi bertahan lawan Kuwait dan Jordan, maka di pertandingan Nepal menurut gua harusnya kita lebih berani pakai formasi 4-2-3-1 alias formasi nyerang. Ya, karena sekali lagi lain lawan, lain strategi, lain formasi ya. Jadi lawan Nepal kita nggak mungkin atau jangan bertahan juga, karena ini kesempatan buat kita untuk memenangkan pertandingan, bahkan mudah-mudahan dengan skor yang besar untuk bisa menggenggam tiket lolos ke putaran final Piala Asia ya. Oke, jadi sekali lagi ini adalah line up versi gua. Menurut gua kita harus kembali memakai formasi ketika kita tampil di AFF waktu itu ya, 2021, jadi 4-2-3-1. Nah, sekarang seperti apa, siapa aja pemainnya? Kita mulai dari belakang, dari Nadeo jelas kita udah tahu bagaimana luar biasanya, dan gue berani mengatakan saat ini ya kiper nomor 1 adalah Nadeo ya di Indonesia, walaupun banyak sekali kiper di layar kedua yang cukup baik. Jadi ini sangat tenang sekali dan sudah terbukti dalam beberapa kesempatan ketika menghadapi tekanan dia tetap tenang. Nah, kemudian karena formasinya 4 back, maka 2 back sejajar. 2 center back ini siapa nih yang ditampilkan? Kemarin 3 back selalu adalah Rizky Ridho, Fakhrudin dan Elkan Bagot. Kalau menurut gua kalau harus dikorban satu ya mungkin Elkan Bagot. 2 ini center back diperankan oleh Fakhrudin dan juga Ridho, karena ini 2 pemain yang sangat udah cukup lama main, sering main juga, dan sudah teruji lah ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, di kiri Arhan ini nggak tahu kondisinya seperti apa, karena kemarin lawan Jordania sempat kesakitan gitu ya di ulu hatinya. Tapi kalau memang dia fit, harusnya dia yang ditampilkan, dan menurut gua sangat perlu, karena lawan Nepal kita perlu back sayap yang agresif, dan saatnya dia lebih agresif ya, lebih naik. Beda mungkin dengan Kuwait atau Jordan yang dia akan lebih mengokupasi daerah pertahanannya. Tapi lawan Nepal harusnya dia lebih agresif ya. Jadi agresivitasnya dimanfaatkan untuk bisa menekan
ini nih, daerah sini, daerah Nepal. Nah, Nepal gue nggak terlalu tahu seperti apa, tapi setahu gue sih mereka nggak terlalu spesial ya. Oke, kita ke kanan Asnawi. Kenapa gue bilang Asnawi? Mungkin ini akan sedikit banyak berbeda dengan lu semua ya. Lu mengatakan akan tetap memakai Rahmat Irianto, sebagian mungkin. Kenapa? Karena memang dia nggak terlalu bagus main kemarin lawan Yordania, bahkan satu dia bikin penalti. Tapi menurut gue Asnawi tetap Asnawi. Dengan pengalaman dia, gue rasa dia patut diberikan kesempatan, dan kita perlu saat ini melawan Nepal pemain yang gue bilang tadi seperti Arhan yang agresif, sehingga dia bisa ya seperti biasa sprint di sini, memanfaatkan ruang untuk membantu pergerakan dari nanti 3 pemain depan 3+1 yang akan banyak membangun skema penyerangan. Nah, Rahmat Irianto kemana? Sayang kalau nggak dipasang. Menurut gua saatnya lah dia untuk diberikan kesempatan duet dengan Mark Locke, karena Ricky Kambuaya menurut gua agak kurang memuaskan di pertandingan lawan, terutama lawan Yordania. Lawan Kuwait juga sebenarnya sama. Ricky Kambuaya banyak menyia-nyiakan peluang. Jadi mungkin ini saatnya Rahmat Irianto dicoba untuk berduet dengan Klok, karena Klok sekarang justru yang sudah firm di tengah nih pemainnya nih, permainannya stabil, dan bahkan menjadi nyawa permainan kita dalam menjaga keseimbangan. Nah, kemudian 3-1, 4-2-3-1. Tiganya siapa? Kalau gue bilang yang paling firm adalah Sadil. Sadil kita tahu luar biasa eksploitivitasnya, sehingga dia sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan Nepal. Shooting kaki kiri juga kencang, bagus lah intinya. Nah, kemudian Witan ya memang boleh dibilang stabil juga enggak, tapi masih lumayan lah. Lawan Kuwait dia bagus, lawan Yordan karena lawannya memang berat, jadi dia nggak bisa terlalu berkembang ya. Cuman gue bilang dia harusnya masih bisa diberikan kesempatan. Nah, tengahnya ini memang mungkin agak sedikit kontroversi ya, mungkin lu juga agak beda, karena gue melihat Marcelino kemarin main sebentar lawan Yordan, tapi sudah memberikan satu kipas kepada sama Vano kalau nggak salah. Nah, makanya gue bikin Vano juga strikernya. Vano lawan Kuwait itu memang nggak ciptakan gol ya, tapi berapa kali posisinya bagus. Kemarin lawan Yordan juga dia main sebentar, ada satu tapping sundulannya dari Marcelino ini yang hampir gol. Sehingga kalau gue lihat Pak Vano ini pekerja keras juga. Versi gue, menurut gue, feeling gue mengatakan Vano dimainkan, dan itu tadi dengan Marcelino kelihatannya cukup ngecun ya, atau cukup ngeling lah, sehingga gue menampilkan 2 pemain ini. Mungkin Dimas Derajat main nanti dari bangku cadangan kalau memang diperlukan. Irfan Jaya gue nggak masukin sama sekali karena emang 2 pertandingan mainnya jelek ya. Jadi itu kira-kira tactical board dari gue nggak terlalu banyak bahas Nepal karena gue nggak terlalu paham, tapi gue yakin intinya adalah kita harus bermain menyerang untuk bisa meraih kemenangan dan gol sebanyak mungkin. Oke, thank you. Nah, tadi udah lu lihat ya gimana gambaran terkait kekuatan kita melawan Nepal nanti melalui dengan taktik bor ala-ala gua. Ya tentu lu mungkin punya versi sendiri, mungkin juga sama gua. Jadi coba gua mau lihat atau mau diskusi sama lu, tinggalkan komen lu, prediksi lu juga kira-kira hasilnya seperti apa dan apakah kita lolos. Gua akan tunggu dan gua akan balas kalau memang menarik untuk gua diskusikan ya. Oke, sekarang saatnya kita undur diri dulu, asik. Jadi kita sama-sama berdoa, sama-sama nonton yang terbaik buat tim nasional kita. Semoga kita bisa lolos dan memberikan sedikit senyum buat bangsa kita yang sedang kembali lagi. Tadi yang gue berkali-kali bilang sedang kembali recovery dari pandemik. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya supaya lu gak ketinggalan video-video gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Gue akan bikin videonya hasil pertandingan Indonesia dan Nepal. Mudah-mudahan menang. Gak lama setelah pertandingan langsung gue buat supaya lu bisa langsung dapetin insight dari gue. Oke, thank you. Sampai jumpa. Salam sehat dan ciao.